got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, all guys, all guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Iftina Binaya dengan NPM 22103060228. Perkenalkan, nama saya Isna Fadli Anggraini dengan NPM 2230306095. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu eksperimen. Eksperimen atau percobaan merupakan prosedur apapun yang dapat diulang dan mempunyai serangkaian kemungkinan hasil yang signifikan serta terdefinisi dengan baik. Suatu eksperimen dapat menghasilkan titik sampel yang tak berhingga dan berhingga. Di sini ada contoh eksperimen dan juga hasil eksperimen. Yang pertama ada pelambungan sebuah dadu yang seimbang. Hasil eksperimennya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Karena mata dadu itu ada 6. Untuk yang nomor 2 adalah pelemparan sebuah mata uang logam. Nah, di sini hasil eksperimennya itu ada gambar dan juga angka. Karena cuma ada satu uang logam yang dilambungkan. Sedangkan kalau ada 2 mata uang logam yang dilambungkan, berarti hasilnya itu ada 4, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan juga gambar-gambar. Untuk yang ketiga adalah pengambilan sebuah kartu dari kartu bridge. Nah, hasil eksperimennya sesuai dalam gambar tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah ruang sampel. Ruang sampel merupakan himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. S merupakan notasi dari ruang sampel dan NS merupakan banyaknya elemen ruang sampel. Titik sampel merupakan anggota-anggota dari ruang sampel. Cara menentukan ruang sampel dan titik sampel. Yang pertama, menentukan ruang sampel dengan mendaftar. Contoh dalam penentuan ruang sampel dengan mendaftar, yakni ketika kita melambungkan 2 buah uang logam, maka sisi yang muncul adalah angka pada uang logam pertama dan gambar pada uang logam kedua. Ditulis A, angka, dan G, gambar AG. Lalu, kejadian lain yang memungkinkan muncul dalam pelambungan kedua logam tersebut adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Hasil jika kita menuliskan ruang sampel dengan mendaftar adalah semestanya sama dengan angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Cara menentukan ruang sampel dan titik sampel menggunakan tabel. Nah, untuk menentukan ruang sampel dan titik sampel menggunakan tabel, maka jumlah baris dan kolomnya disesuaikan dengan eksperimen yang dilakukan. Misalnya pada contoh ini, dilakukan eksperimen pelambungan 1 buah dadu dan 1 uang logam. Nah, maka diperlukan 6 kolom dan juga 2 baris. Nah, berdasarkan tabel yang telah dibuat, anggota titik sampelnya adalah A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan G1, G2, G3, G4, G5, G6. Jadi banyaknya anggota ruang sampel atau NS-nya adalah 12. Selanjutnya, yaitu cara menentukan ruang sampel dan titik sampel menggunakan diagram pohon. Nah, untuk menentukan ruang sampel dan titik sampel dengan diagram pohon juga disesuaikan dengan eksperimen yang dilakukan. Misalnya pada contoh ini dilakukan pelambungan uang logam sebanyak 3 kali. Maka langkah pertama yang dilakukan adalah membuat 2 cabang, yaitu angka dan gambar. Kemudian untuk eksperimen yang kedua dilakukan pembuatan 2 cabang lagi, yaitu angka dan gambar pada masing-masing cabang berikutnya. Begitu juga dengan eksperimen yang ketiga. Maka diketahui titik sampelnya adalah A, 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 G, A, G, A, A, G, 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 A, A, G, A, G, 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 A, dan G, G, G. Jadi, anggota ruang sampelnya jumlahnya ada 8. Selanjutnya yaitu kejadian. Nah, pada sebuah eksperimen, mungkin hal yang diperhatikan hanyalah kejadian tertentu saja. Misalnya, pada pelambungan sebuah dadu, maka hal yang menarik atau diperhatikan hanyalah munculnya mata dadu yang genap. Misalnya, himpunan mata dadu genap dinamakan A, maka anggota A yaitu 2, 4, 6. Nah, himpunan A ini termasuk subset dari ruang sampel S yang didapatkan dari eksperimen pelambungan sebuah dadu. Himpunan A termasuk kejadian di dalam ruang sampel S.
Konsep dasar peluang. Misalkan dalam suatu ruang sampel S terdapat kejadian A yang memuat elemen sebanyak NA. Ruang sampel S memuat elemen dengan jumlah berhingga yaitu NS sama dengan N, dan setiap elemen dari S berkemungkinan yang sama untuk terjadi atau muncul. Maka peluang kejadian A didefinisikan sebagai berikut. Peluang dari A sama dengan jumlah dari A dibagi jumlah dari S. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yakni jumlah elemen dalam ruang sampel berhingga dan semua titik dalam ruang sampel mempunyai kemungkinan yang sama untuk muncul. Contoh di sini, terdapat dua buah dadu yang dilambungkan bersama-sama satu kali. Tentukan kejadian A di mana jumlah mata dadu yang muncul adalah 7. Nah, di sini kan ada dua buah dadu yang dilambungkan sekali. Nah, misalkan ini dadu pertama dan ini dadu kedua. Berarti kan peluangnya ada 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, dan seterusnya sampai dengan 6, 6. Nah, maka diperoleh NS-nya itu kan ada 36. A. Kejadian di mana jumlah mata dadu yang muncul dari kedua dadu adalah 7. A-nya di sini tuh ada 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, dan 6, 1. Berarti jumlah dari A-nya itu ada 6. Maka peluang terjadinya A yaitu jumlah dari A dibagi jumlah dari S. 6 dibagi 36 sama dengan 1/6. Yang selanjutnya adalah latihan soal. Latihan soal yang pertama. Jika dilakukan percobaan berupa pelimparan 3 uang logam sekaligus, berapakah ruang sampel dan banyaknya elemen ruang sampel yang terjadi? Penyelesaian. Jika A menyatakan sisi angka dan G menyatakan sisi gambar, maka apabila 3 koin dilemparkan sekaligus, ruang sampelnya ialah S sama dengan AAA, angka-angka-angka, AAG, angka-angka gambar, AGA, angka gambar-angka, AGG, angka gambar-gambar, GAA, gambar angka-angka, GGA, gambar-gambar angka, GAG, gambar angka-gambar, GGG, gambar-gambar-gambar. Nah, berarti NS atau banyaknya elemen ruang sampelnya berjumlah 8. Untuk soal yang kedua, terdapat suatu percobaan yaitu melambungkan 2 buah dadu yang sama sekaligus. Tentukan banyaknya anggota ruang sampel dan banyaknya elemen ruang sampel dengan menggunakan tabel kemungkinan. Penyelesaian. Apabila 2 dadu yang sama dilambungkan sekaligus, maka kemungkinan yang terjadi adalah di tabel tersebut, dadu pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dadu kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jika dihitung, maka kemungkinannya ada 36. Jadi, jumlah elemen ruang sampelnya itu ada 36. Atau kita juga bisa menghitung 6 kalikan 6, yaitu 36. Untuk latihan soal yang nomor 3, dari seperangkat kartu bridge akan diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang terambilnya kartu queen. Nah, pada penyelesaiannya terdapat tabel ruang sampel kartu bridge. Berdasarkan tabel ruang sampel kartu bridge, terdapat 4 buah kartu queen. Jumlah keseluruhan titik sampelnya adalah 52. Misalkan, A merupakan kejadian terambilnya kartu queen. Maka, peluang A atau PA sama dengan NA per NS. PA sama dengan 4/52 sama dengan 1/13. Selanjutnya untuk latihan soal yang nomor 4, sebuah keranjang berisi 24 buah manggis dan 4 diantaranya busuk. Dori akan mengambil 3 buah manggis dari keranjang tersebut. Tentukan peluang terambilnya buah yang masih segar. Penyelesaiannya, jumlah buah manggis yang masih segar adalah 20 buah. Maka, peluang terambilnya buah manggis segar dari 24 buah adalah sebagai berikut. PA sama dengan NA per NS. PA sama dengan 20/24 sama dengan 5/6. Selanjutnya ada latihan soal yang nomor 5. Sebuah dadu dilambungkan sebanyak 2 kali. Apabila A merupakan kejadian munculnya angka genap pada pelambungan pertama, B merupakan kejadian munculnya angka 5 pada pelambungan pertama dan angka ganjil pada pelambungan kedua, dan C merupakan kejadian munculnya angka tidak lebih dari 3 pada pelambungan kedua. Maka tentukan A, NA, B, NB, C, NC, D, N, A irisan C, E, N, A gabungan B. Nah, untuk penyelesaiannya yang poin A, jadi titik sampel dari kejadian A itu adalah 21, 22, 23, 24, 25,
26, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Jadi, jumlah anggota dari kejadian A adalah 18. Selanjutnya untuk poin B. Jadi, anggota dari kejadian B atau munculnya angka 5 pada pelambungan pertama dan angka ganjil pada pelambungan kedua itu ada 51, 53, dan 55. Jadi, jumlah anggota kejadian B adalah 3. Atau NB sama dengan 3. Selanjutnya untuk poin C. Munculnya angka tidak lebih dari 3 pada pelambungan kedua itu, titik sampelnya adalah 11, 12, 13, 21, dan seterusnya sampai 61, 62, 63. Jadi, banyaknya anggota kejadian C adalah 18 atau NC sama dengan 18. Selanjutnya untuk poin D. A, irisan C itu, titik sampelnya adalah 21, 22, 23, 41, 42, 43, 61, 62, 63. Jadi, jumlah anggota kejadian A irisan C atau NA irisan C sama dengan 9. Selanjutnya, untuk poin E, titik sampel dari A gabungan B adalah 21, 22, 23, 24, 25, 26, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 53, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Jadi, jumlah anggota A gabungan B atau NA gabungan B sama dengan 21. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.